Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sri Mulyani. Saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian akhir semester saya, yaitu untuk soal pertama untuk menentukan regresi dan korelasinya. Baiklah, maka langsung saja ke pembahasannya. Saya mengambil temanya itu bisnis dengan judul sebuah perusahaan ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi pendapatan perusahaannya dengan 4 variabel yaitu Y, X1, X2, dan X3. Dengan Y yaitu pendapatan perusahaan, X1 jumlah pengeluaran, X2 yaitu modal, dan X3 yaitu biaya promosi. Baiklah, berikut ini adalah data-datanya. Mungkin kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, untuk SPSS-nya, pertama kita masuk dulu ke variable view. Jika sudah ke variable view, maka kita masukkan variabel-variabel tadi, yaitu variabel Y, X1, X2, dan X3. Nah, di sini saya mengubah desimalnya, ini asalnya 2 menjadi 0, semuanya diganti menjadi 0, yaitu Y, X1, X2, X3-nya menjadi desimal 0. Kemudian di sini ada label dari masing-masingnya, yaitu Y untuk pendapatan, X1 pengeluaran, X2 modal, dan X3 itu biaya promosi. Kemudian di sini measure-nya diganti menjadi scale semuanya. Jika kita sudah memasukkan variabelnya di sini, maka kita kembali ke data view untuk memasukkan data-data yang sudah ada tadi. Saya di sini sudah memasukkan data-datanya, maka kita lihat output-nya, yaitu dengan cara pertama analyze, kemudian regression linear. Nah, saya di sini sudah memasukkan variabel Y ke dependent. Kemudian untuk variabel X1, X2, dan X3 itu masuk ke independen. Jika sudah maka tinggal oke saja. Nah, di sini sudah muncul hasil-hasilnya. Saya sudah copy ini ke Word, jadi kita balik lagi ke yang tadi. Nah, baiklah, di sini kita itu kan menentukan uji regresi dan korelasi. Ini yang pertama ada uji regresi. Yang pertama itu ada tabel koefisien atau ya uji hipotesis. Dilakukan dengan cara pengujian uji T. Bahwa dapat dilihat di sini bahwa variabel dari X1, X2, X3 itu sebesar 0,730, X2 sebesar 0,672, X3 sebesar 0,791. Nilai dari X1, X2, dan X3 ini lebih besar daripada tingkat kepercayaannya yang hanya 0,05 atau 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel yaitu X1, X2, dan X3 ini tidak ada variabel yang signifikan, yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Kemudian di sini ada model Sumery atau uji koefisien determinasi. Diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square-nya yaitu sebesar min 0,094 atau 9,4%, yang menunjukkan bahwa persentase dari jumlah pengeluaran, modal, dan juga biaya promosi itu hanya sebesar 9,4. Nah, maka dari perhitungan tersebut itu dapat disimpulkan masih banyak faktor yang lain yang tidak terlibat terhadap peningkatan pendapatan. Yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini itu faktornya sangat besar, yaitu dengan perkiraan 90,6% faktor yang tidak terlibat. Nah, kemudian di sini ada tabel ANOVA, pengujian menggunakan uji T. Pada bagian pengujian uji T, pada bagian hipotesis itu kan pengujian sebelumnya itu menunjukkan bahwa pengaruhnya itu tidak signifikan antara variabel
X1, X2, dan X3 itu terhadap variabel Y. Maka, dalam lanjutan uji F ini ya, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama bahwa variabel konstan dan variabel X ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y. Pada tingkat kepercayaan 95%, yaitu 97,970 B di sini. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya di sini adalah tentang korelasi. Ini adalah tabel korelasinya, tapi mari kita buat kembali di SPSS-nya ya. Pertama kita buka dulu SPSS-nya. Ini sama kayak yang tadi, seperti di regresi. Ini masukkan variabelnya. Ini data view-nya, datanya masih sama. Kemudian kita ke analyze, roulette, terus bivariate. Kemudian ini kan awalnya X1, X2, X3, dan Y-nya itu di sebelah sini. Kemudian kita pindahkan ke sini semuanya. Kemudian oke, maka tampillah tabel dari correlation-nya. Kita pindahkan ke Word. Nah, ini sama dengan tabel yang tadi. Jadi dari tabel ini itu bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah korelasi antara jumlah pengeluaran terhadap pendapatan atau X1 terhadap Y. Nah, nilai sig dari X1 itu yaitu 0,887, yang artinya itu lebih besar daripada tingkat kepercayaannya yang hanya sebesar 0,05. Maka itu sudah jelas HO-nya itu diterima. Yang artinya, jika diterima, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan nih antara X1 dengan Y, yaitu berarti antara pengeluaran dengan pendapatan. Kemudian, dari Pearson correlation, nilainya itu sebesar 0,026. Maka itu menunjukkan bahwa korelasinya itu cukup lemah, antara variabel X1 dengan Y ini cukup lemah. Kemudian kita ke X2, yaitu korelasi antara modal dengan pendapatan. Nilai sig dari modal ini yaitu sebesar 0,798. 706. Mohon maaf ya, ini kebalik ternyata. Harusnya di sini 0,789, yang artinya itu berarti lebih besar daripada 0,5. Maka HO-nya berarti diterima. Yang berarti itu tidak terdapat. Jika diterima itu kan artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan ya. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel modal atau X2 ini dengan variabel dari Y atau pendapatannya. Kemudian nilai dari Pearson correlation-nya itu menunjukkan nilai min 0,046. Jadi 0,046. Nah, yang berarti korelasinya itu, lemah juga ya. Korelasinya itu lemah. Korelasi yang lemah antara variabel modal atau X2 ini dengan variabel pendapatan atau Y. Kemudian dari variabel ketiga atau X3 yaitu biaya promosi, nilai sig-nya itu menunjukkan 0,832, yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka HO-nya juga diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya promosi yaitu X3 terhadap pendapatan perusahaan atau Y. Kemudian nilai dari Pearson correlation-nya itu menunjukkan 0,038,
yang berarti korelasinya itu, cukup antara variabel biaya promosi ini dengan variabel pendapatannya itu cukup. Mungkin hanya itu tentang yang mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang regresi dan korelasi dari tugas yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.